melurusin niat buat sama-sama belajar, sama-sama memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jangan ibu ya, teteh ya. Teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini judulnya Cantik dan Takwa. Ini alhamdulillah bersama DKM Masjid Al-Hidayah dan juga MIMA, komunitas MIMA, Mim Akhwat, dan insya Allah kita akan selesai jam 11. Baru ada sesi tanya jawab ringan. Oh iya, 11.30. Jam 11 selesai tausiah, sesi tanya jawab sampai 11.30 gitu maksudnya. Temanya adalah cantik dan takwa. Takwa ini cantik ini berkaitan tentang biasanya sesuatu yang indah, sesuatu yang mengagumkan. Dan orang itu pengen, wanita itu terutama pengen terlihat cantik, pengen terlihat perfect. Maka wanita berusaha menjaga kecantikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perawatan mulai dari wanita. Kira-kira banyak perawatan wanita atau laki-laki? Wanita. Ada sampo, kalau ada yang pakai Dove, ada yang pakai Pantene, ada yang anti dandruff, anti ketombe, rambut rusak, lepek, sampai yang macam-macam, rontok, itu ada jenis-jenisnya. Ada shampoo, ada juga conditioner. Ada juga orang yang, kalau laki-laki itu bunda karena nggak paham, kadang laki-laki itu pakai conditioner seperti sampo gitu. Harusnya sampo dulu baru conditioner. Kasih waktu 5 menit sampai 10 menit baru dibilas. Setelah dibilas nggak boleh digesek-gesek rambut, harus pelan-pelan dirawat. Sudah kering baru pakai vitamin E atau yang biasa dipakai Ellipse atau Shasha. Itu ada didapatkan di Alfamart dan Indomaret terdekat ya. Sudah pakai Ellipse, pakai Shasha, ada perawatan lagi wajah. Ada perawatan wajah. Perawatan wajah dari mulai foundation, day cream, night cream, anti-aging. Kemudian apa lagi? Eyeliner, maskara. Belum lagi kemudian saripohaci, maskeran dari yang mulai hijau, berem, hidung itu kan. Yang komedo khusus ya, kayak komedo, pencabut bulu hidung. Lalu ada pembersih cotton buds, ada juga air candle yang kasih ini Bu, nanti dibakar keluar kotorannya. Lipstick, lip gloss, lip balm, sikat gigi, sikat lidah. Ada sikat lidah. Terus ada apa lagi? Happy then white. Ada lagi Listerine. Ada lagi apa lagi? Buat mulut. Ada lagi? Siwak. Kata Rasulullah Muhammad SAW, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan menjadikan bersiwak itu menjadi satu hal yang wajib. Gitu. Makasih Teteh. Alhamdulillah. Ini rezeki ya, alhamdulillah. Ini anggur Australia, jauh banget ya. Tanpa biji kalau nggak salah. Bismillah. Tanpa biji. Alhamdulillah. Biasanya ada kopi tapi nggak apa-apa. Masker udah, wajah sudah. Alhamdulillah istri saya sekarang sudah bercadar, sadaran. Bahagia nggak Kang Boni? Bahagia banget.
Karena biaya kosmetik turun Bu tuh. Nggak usah pakai bedak, ya enggak? Dah cirit, alhamdulillah. Ada lagi perawatan tubuh? Body lotion, hand body, lulur, Shinzui 17.500 250 mili, ada 2 tipe itu. Ada lagi apa? Pedicure, medicure. Ada apa lagi? Vitamin C khusus. Ada lagi? Scrubbing, facial foam. Buat wajah tuh ada facial foam, scrubbing dan lain. Daerah kewanitaan ada juga. Sari ayu rapet wangi. Ada lagi sabun sirih. Nah ini istri nggak boleh naruh sabun sirih deket sampo, nggak boleh. Karena yang selalu jadi korban suami, ya Bu ya. Saya beres sampoan sabun sirih keluar dari kamar mandi. Kata istri saya, Papa ngapain? Sampo. Itu herbal ya Mam. Itu bukan buat rambut Pak, buat yang di bawah. Pantesan ada galing ya teh buruk teh bahaya. Terus kaki ada lagi krim anti perpecahan suku itu ya, rorombel khusus. Ini kita ambil hikmahnya. Ini saya sering cerita ini supaya kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Ini kita pengen banget terlihat cantik, perfect, pengen banget. Banyak wanita sibuk memperbaiki luar tapi tidak sibuk memperbaiki yang dalamnya. Maka yang luarnya diperhatiin detail banget, tapi yang dalamannya enggak. Gimana cara ngilangin penyakit iri? Gimana cara ngilangin penyakit dengki, hasad, fitnah? Bagaimana menghadapi cacian, makian, hinaan, fitnahan? Bagaimana kemudian senantiasa untuk menjaga diri kita tawadu, zuhud? Ini nggak pernah diperhatiin. Yang diperhatiin terus yang luar. Dan sampai detail banget. Meskipun dia harus keluar duit jutaan, dia siap. Yang penting ngeluaran perfect. Sulam alis, bibir operasi, hidung operasi, selulit diilangin, semuanya diperhatiin. Tapi masalah takwa nggak pernah diperhatiin. Ada cantik dan takwa. Stres Bunda kalau Bunda terlihat cantik depan suami tapi tidak terlihat cantik di depan Allah. Maka yang lebih cantik dari Bunda banyak nggak? Halo? Banyak nggak yang lebih cantik dari Bunda? Yang lebih seksi dari Bunda? Banyak. Terus apa yang bisa mempertahankan suami sama Bunda? Mau habis apapun uang Bunda, ngabisin duit supaya Bunda terlihat cantik, seksi, menarik, suami bakal lebih dapat yang lebih dari Bunda. Kalau dia punya duit apalagi. Dan mohon maaf, menyukai itu nggak selalu harus dengan yang lebih cantik. Yang lebih baik. Banyak nggak yang lebih baik dari Bunda? Banyak. Yang nggak secerewet Bunda? Oh, banyak. Dan itu jadi PR banget buat kita. Loh, terus gimana dong? Perfectnya kan? Perfectnya di hadapan Allah. Cantiknya di hadapan Allah. Kalau cantik kita di hadapan Allah dengan ketakwaan kepada Allah, mudah Allah menjadikan suami dekat sama kita, setia sama kita. Karena akhirnya rumah tangga diajak istri takwa kepada Allah, istri diajak takwa sama Allah, suami pun diajak takwa sama Allah. Yang repot itu ketika istri berusaha untuk terus disayangin suami, nyiksa. Ketika kita berusaha dicintain sama makhluk itu sakit hati banget tuh. Ada kalanya manusia itu kan nggak merhatiin kita, nggak care sama kita, dan kita jadi protes. Kok dia begini sih? Kok dia begitu sih? Tapi kalau takwa sama Allah, mau sikap orang kayak gimana pun, sikap suami kayak gimana pun, kita terima insya Allah. Berat tapi Ustadz, sangat berat. Karena jalan surga itu memang berat. Kalau jalan neraka Bunda, nggak usah dicari pun dapat sendiri. Inisiatif sendiri itu bisa dapat. Tapi jalan takwa, menitinya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran?
mendaki lagi sukar, berat kan? Istiqomah itu berat, lebih berat kalau kita nggak berusaha untuk istiqomah. Maka bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas tentang apa yang biasa pertama kali dicinta sama manusia. Kita lihat dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang punya Quran Android silakan dibuka. Yang punya mushaf silakan dibuka. Yang punya catatan dicatat. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Astagfirullah. Ini sering dibahas sama Papa. Sudah dapat bunda? Sudah? Siap. Surat Al-Baqarah ayat 165. Kita bareng-bareng mau? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul azab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada manusia yang cintanya teramat sangat besar kepada sesuatu, lebih dia cintai kepada itu sesuatu itu daripada dia mencintai Allah. Bahkan menyamakan seperti dia mencintai kepada Allah. Yang harusnya cintanya begitu kepada Allah, tapi dia cintanya begitu malah kepada makhluknya Allah. Bahkan kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Contohnya ibunda, kalau terlalu cinta sama yang ada di dunia, ini akan membuat kita lupa sama urusan akhirat. Bunda terlalu cinta sama yang namanya mobil misalkan, lupa bahwa mobil ini dihadirkan oleh Allah sebagai rizki agar bunda senantiasa mendekat kepada Allah. Kuncinya makin nambah harta, nambah takwa. Makin nambah temen, nambah takwa. Makin nambah barang, nambah takwa. Nambah anak, nambah takwa. Nambah tanggung jawab, nambah takwa. Begitu aja. Yang jadi masalah, kok nambah anak jadi stres. Bahkan udah bilang, saya nggak mau punya anak dulu. Kok bisa? Padahal anak rizki dari Allah. Kok rizki dari Allah bunda tahan? Siapa kita?
Bahkan udah punya anak, gak disyukurin. Apa bentuk tidak disyukurin punya anak? Dimarahin, dijewer, dipukul. Bahkan tindakan orang tua yang paling zalim kepada anaknya adalah membiarkan anaknya dalam kesesatan. Membiarkan anaknya jauh dari Allah. Dideketinnya sama TikTok, dideketinnya sama YouTube, dideketinnya sama games, tapi gak pernah dideketin sama Quran. Makanya Kang Boni selalu bahagia kalau ngelihat ada bunda datang ke masjid bawa anaknya. Bayangin pengorbanannya luar biasa, dibawa anaknya. Dan saya nggak pernah marah, nggak pernah marah kalau ada anak yang nangis di kajian. Bahkan saya kasih uang jajan biasanya kalau ada yang anak yang nangis. Tapi kalau ibu-ibu nangis, janganlah ya, tinggalin. Terlalu cinta sama pekerjaan. Contohnya gimana? Buat berangkat ke kantor, pagi-pagi udah bangun. Kalau ada job kantor itu dari subuh udah bangun. Kenapa? Ada job, duit masalahnya nih. Berangkat jam 7 siap, bangun dari jam 5 siap. Bahkan kalau misalnya ada kerjanya luar kotaan, di Jakarta misalkan udah harus ada, di Surabaya misalkan sudah harus ada jam 9 pagi. Itu cari flight di Jakarta jam 6 misalkan. Berarti kalau jam 6 flightnya di Jakarta, berangkatnya dari Bandung, jam 10 malam udah berangkat. Atau jam 11, jam 12 berangkat ke Bandara Suta. Buat cari flight ke Surabaya pagi jam 6. Berangkat bunda. Udah berangkat di bandaranya, standby-nya berapa lama? Boardingnya 1 jam sebelum siap standby itu. Nunggu berangkatnya pesawat 1 jam sebelum standby, siap-siap. Masuk ngantri, sabar. Kok aneh? Begitu diajak waktu sholat zuhur 11.44, asar 15.11, maghrib jam 6, isya jam 7.16, subuh jam 4.04. Tapi standby di masjid susah. Suami, kalau suami lebih sering memprioritaskan pekerjaannya daripada memprioritaskan waktu sholatnya, apa yang bisa menjamin suami setia sama kita? Aneh, kok bisa-bisanya waktu dunia bisa diperhitungkan luar biasa. Bunda kalau naik kereta jam 3 sore, jam 3 sore naik kereta ke Jakarta, standby di stasiun jam berapa? Jam 2, 1 jam sebelum udah standby. Tapi kita waktu masuk zuhur 1 jam sebelum masih belum sadar. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan cepet sholat malah ngomentarin teka raosnya atau zuhur deh. Tapi nggak sholat. Baru sholatnya jam berapa? Jam 2:30. Alhamdulillah sih masih kelakuin. Tapi cinta itu, bunda, kalau orang cinta, seneng nggak ketemu sama yang dicinta? Seneng. Ada yang cinta sama film India, itu ditunggu-tunggu itu. Kalau dulu, zaman ibu saya dulu bunda, film India itu dilihatnya dari koran, jadwal film India tuh, jadwal tayang. Itu udah standby sore-sore tuh, nyalain antv, ditungguin, diikutin semuanya, nyanyiannya, narinya. Kayaknya kalau orang yang seneng film India, dikasih hujan sedikit nggak boleh keluar dia, joget soalnya. Logikanya kalau benar-benar dicinta itu diperjuangin, bener gak sih? Diperjuangin. Ingat gak di Depok ada seorang suami yang beli merpati Japati harganya 1 miliar. 1 miliar dibeli sama dia. Japati bunda. Japati itu apa? Yang burung yang bisa dikelepek-kelepek gitu. Yang suka dilombain. 1 miliar dia beli. Dia berani ngorbanin harta yang luar biasa. Di luar negeri ada satu hotel yang penginapan 1 malamnya harganya 1 miliar. Di Indonesia ada orang yang berani ngorbanin duit buat ngeluarin uang 3-5 miliar buat dapetin seri Lamborghini yang terbaru. Jadi kalau udah cinta dikorbanin semuanya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kaubillah." Ada di antara manusia yang menyembah Tuhan selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah, tunduknya kepada itu, patuhnya kepada itu, pengorbanannya, waktunya, tenaganya, hartanya dihabiskan untuk itu, bukan untuk Allah. Siapa orang yang paling jahat? Siapa orang yang paling hina? Yaitu orang yang dikasih potensi sama Allah, dikasih harta, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih lisan bisa berbicara, dikasih langkah kaki bisa berjalan, bisa berlari dia, dikasih kehidupan, dikasih kesehatan, tapi dia pakai itu buat mengkhianati dan menjauhi Allah. Kebayang gak? Siapa manusia sekarang yang paling baik, yang paling mulia? Yaitu manusia yang dikasih potensi sama Allah, dikasih waktu, dikasih kehidupan, dikasih kesehatan, dikasih harta, dikasih mobil, dikasih motor, dikasih anak, dikasih suami, dikasih rumah, dikasih kaki. Dia pakai semua potensi ini buat lebih dekat kepada Allah, buat beribadah kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, langsung dibandingin. Yang satu ada orang yang cinta kepada selain Allah, melebihi cinta kepada Allah. Langsung dibandingin di ayat yang sama, prinsip seseorang mukmin yang baik seperti apa. Kata Allah, orang yang satu lagi beda. Walladzina asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kita lihat penyakitnya, Bunda. Emang apa aja sih yang biasa dicintain sama manusia? Contoh dulu, Quran surat At-Taubah ayat 24, silakan dibuka. Surat ke-9. Sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, suara saya sedikit habis ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu pendengaran Bunda. Ya, poin-poinnya Bunda. Quran surat At-Taubah ayat 24. Lihat poin-poinnya, perhatiin banget poin-poinnya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ada 8 poin. Lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulullah, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Quran surat Al-Hasr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi orang yang fasik. Siapa itu? Orang yang lupa kepada Allah, sehingga dia menjadikan dirinya lupa kepada dirinya sendiri. Jika bapak-bapak, apa maksud dari bapak-bapak? Jika sesepuh leluhur orang tua kita, aba'uhum, ada budaya yang turun-temurun, meskipun salah tetap dipertahankan sampai hari ini. Meskipun salah tetap dipertahankan, sampai bahkan berujung kepada kesyirikan biasanya. Kenapa ngelakuin ini? Dak kolot kapungkur oge kieu, dak sahur sepuh ge kedah kieu gitu. Padahal jauh dari syariat, akidah bisa merusak akidah. Jika
adat istiadat atau keturunan atau ayah-ayah tadi itu, bapak-bapakmu lebih kamu cintai. Yang kedua, jika anak-anak kita, berapa banyak orang tua yang rela menanggalkan akidahnya demi mempertahankan anaknya. Contoh bunda, anaknya sakit parah, harta habis, ada yang nolong non muslim, tapi syaratnya pindah agama. Dia rela pindah agama, yang penting anaknya bisa sehat. Bayangin, itu kalau di posisi kita gimana tuh kira-kira bunda? Kalau kita yang di posisi anak kita mau dibunuh, tapi syaratnya bunda itu gini, anak bunda mau dibunuh, bisa nggak jadi dibunuh asalkan bunda pindah agama. Kira-kira bunda pindah agama nggak? Hah? Nggak. Pernah dengar Masitoh? Pernah dengar Masitoh? Seorang ibu yang punya anak, yang kemudian anaknya satu persatu dimasukkan oleh pengawal Fir'aun ke dalam kuali yang panas dengan air yang mendidih. Anak yang paling besar dimasukin, keluar langsung jadi tulang. Ditanya lagi, yarhamukallah, masukin lagi anak yang kedua, keluar lagi jadi tulang. Ibunya lihat anaknya, perasaannya gimana? Kebayang nggak perasaan kita ngelihat anak dimasukin ke dalam kuali, keluar jadi tulang? Kata pengawalnya, ayo katakan sekarang, katakan kau murtad dari agamamu dan kau sekarang menyembah Fir'aun. Gak mau. Kalau enggak, saya lemparin anak kamu nih. Lemparin anaknya, terus keluar tulang. Yang kedua, masukin lagi, keluar tulang. Yang ketiga, masukin lagi, keluar tulang. Sampai yang terakhir, bayi yang masih kecil. Mau direbut sama pengawalnya, hampir-hampir dia akan mengatakan untuk kemudian mengingkari Allah. Tapi apa kemudian? Bayinya bisa berbicara. Apa kata bayinya? Wahai ibu, pertahankanlah akidahmu, karena yang kau pertahankan ini sesuatu yang benar. Maka ini salah satu bayi yang bisa bicara. Sampai akhirnya dia pertahankan itu walaupun dia harus syahid. Ada anak sakit, orang tuanya gak mampu biayain, datanglah pertolongan, tapi dari non muslim. Kata non muslim, pindah agama baru saya akan tolong. Dia pindah agama, dia tolong. Yang penting anaknya selamat. Berapa banyak ibu yang bela-belain, yang penting anak tuh selamat, yang penting anak tuh itu. Sampai akhirnya dia korbanin semuanya buat anak, karena saking cintanya sama anak. Saking cintanya sama anak, apapun dikasih sama dia, sama orang tua. Bahkan sesuatu yang bisa ngerusak anak, handphone pun dikasih, walaupun belum waktunya. Bill Gates itu usia 10 tahun, anak gak boleh megang handphone. Wow, Kang Boni gimana? Masih Kang Boni ngasih handphone ke anak. Tapi setiap hari Sabtu, Minggu nonton Nusa Rara, nonton Rico the Series, nonton film-film yang bermanfaat. Tapi kalau main games, anak gak boleh. Nonton YouTube selain YouTube yang berpendidikan gak boleh. Boleh lihat kasanah Islam, lihat ensiklopedi, boleh. Tapi kalau lihat games, TikTok dan lain-lain nggak boleh. Kan? Nangis Ustadz, soalnya kalau nggak dikasih handphone nanti dia nangis. Kalau nangis rewelnya luar biasa. Lebih baik menangis hari ini daripada kita yang menangis nanti. Sekarang ahli psikiater katanya menghadapi rata-rata orang tua yang komplain tentang kerusakan psikis dari anaknya karena terlalu sering main game. Anak terlalu sering main game. Maka gimana pengalihan dari sekedar main game udah? Boleh nggak anak megang gadget? Kira-kira? Hah? Gimana nih? Kita sepakati di sini. Boleh nggak anak-anak megang gadget kira-kira? Boleh? Oke, boleh tapi dibatasin gitu. Oke, nah sepakatin. Boleh tapi dibatasin. Berapa lama? Seminggu sekali. Kuat. Oke, kalau nggak tega, kasih waktu sama anak seminggu sekali megang handphone. Tapi nggak boleh lebih dari 1 jam. Nggak boleh lebih dari 1 jam. Karena kita sayang sama anak. Lihat yang diajarkan Luqman kepada anak.
Yang diajarkannya justru jangan menyekutukan Allah. La tusbillah. Jangan menyekutukan Allah. Yang diajarkan pertama, jangan menyekutukan Allah. Cuman pengen cinta sama Allah. Diajarkannya Allah, 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 Allah. Anak yang sering dibawa ke kajian, itu akan otomatis yang dia senangi nih insya Allah majlis. Insya Allah baik. Kenapa bunda? Karena bunda udah membiasakan sesuatu yang baik sama anak. Diajaknya ke sini loh, bukan diajak ke mall. Kalau udah diajak ke mall tuh seneng banget tuh nanti. Anak saya begitu dulu. Pengennya ke mall, pengennya makanannya junk food, pengennya karena udah biasa dicegokinnya begitu. Maka buat ngelepasnya, berat lagi. Maka anak yang kedua bener-bener nggak boleh diatur, nggak boleh kena gadget, nggak boleh kena junk food. Tapi qadarullah, anak saya yang kedua baru tadi pagi pun kena penyakit di kepalanya. Kepalanya tiba-tiba ada kayak benjolan-benjolan tapi berdarah. Darahnya nggak berhenti keluar terus saya lihat tuh, ya Allah. Nih, padahal makanannya udah diatur segala macam kok masih aja kena ya. Sesuatu yang terkena penyakit kepada anak itu karena dosa orang tua. Jadi kalau anak kita usianya belum balik, sakit, jangan salahin anak. Tapi salahkan orang tua karena ada kemaksiatan orang tua yang berefek kepada anak. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, sakit itu penggugur dosa. Kira-kira dosa anak apa sampai bisa berpenyakit begitu? Berarti siapa yang digugurkan dosanya sebenarnya nih? Orang tua yang sabar menghadapi penyakit dari anak. Hati-hati bunda. Saya juga hati-hati. Jika bapak-bapak, anak-anakmu, saudara-saudaramu nggak enakan, berapa banyak orang yang diuji? Lihat nih bunda, poin 1, bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri, keluarga. 5, ada 5 poin yang ini semuanya deket sama kita. Maka kalau pengen ngecek nih, hijrah istiqomahnya kita itu nggak jauh diuji dari yang di sekitar kita. Bahkan yang bisa menggagalkan hijrah kita itu biasanya orang-orang yang di sekitar kita. Ada istri pengen dihijab, nggak didukung sama suami. Ada istri sering kajian, nggak didukung sama suami. Ada istri yang berusaha untuk kemudian berdakwah di satu kajian, ke kajian-kajian yang lain, nggak didukung sama suami. Kok aneh gitu. Bahkan ada misalkan suami yang sudah hijrah, istrinya nggak suka. Ada yang kemarin jamaah saya, istrinya minta cerai bunda. Kenapa? Karena nggak tahan, terus dipaksa sama suaminya berhijab. Diajak sholat gak mau, udah gak asik katanya suami. Karena dulu biasanya karaokean, mabok bareng, have fun banget deh. Tiba-tiba suaminya hijrah, istrinya gak nerima. Akhirnya luar biasa, cerai gara-gara apa? Istrinya gak mau hijrah. Terus ada lagi bunda, yang anaknya udah tobat, orang tuanya belum. Orang tuanya belum. Anaknya sekolahnya di sekolah Islam, hijabnya bagus. Masya Allah, begitu ngambil rapot yang datang orang tuanya, seksinya luar biasa bunda. Itu Andi Boni aja kaget. Pakai rok mini, seksi, datang kau. Assalamualaikum Ustaz. Aduh ya Allah. Terus rasa apa? Ingin menafkahi tinggi gitu ya. Tapi takut. Keluarga istri jadi ujian. Lebih kamu cintai daripada Allah. Saudara lebih kamu cintai daripada Allah. Harta kekayaan lebih kamu cintai daripada Allah. Perniagaan yang kamu khawatirkan untung dan ruginya lebih kamu khawatirkan daripada mencintai Allah. Poin-poin ini semua sampai ke rumah yang kita tinggalin lebih kamu cintai daripada mencintai Allah. Lah bunda ini kan keluar dari rumah sampai ke sini buat belajar, buat lebih dekat sama Allah. Rumah yang nyaman ditinggalin, senyaman-nyamannya rumah orang, tetap nyaman rumah sendiri. Tapi ada waktunya kita tinggalin rumah itu buat lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang 8, boleh dicintai, tapi tidak boleh lebih dicintai daripada mencintai Allah, Rasul, jihad. 3 poin. Boleh dicintai, tapi nggak boleh lebih cintanya daripada selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang iman itu cinta yang teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta karena cantik, ada cantik karena cinta. Pernah kita bahas.
Ada orang yang cinta karena cantik, ada yang cantik karena cinta. Ada orang yang cinta karena cantik,